Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman, kami percaya Engkau beserta kami. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Walaupun kami melangkah dalam tekanan, walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Kami percaya satu hal Tuhan, ku percaya Engkau selalu memberikan kami kekuatan yang baru. Ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kami tahu Tuhan, di dalam Engkau tidak ada yang mustahil dalam hidup kami. Sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman, sekalipun badai pencobaan datang menghadang, kami tahu Tuhan, kami hanya perlu datang dalam hadirat-Mu. Dan kami tahu ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, membawa syukur dan sembah kami, Engkau bertahta atas pujian kami. Engkau menjamah setiap kami. Engkau memberikan kekuatan ekstra. Engkau memberikan kekuatan yang baru. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang susah dihiburkan. Bukan karena situasi kami, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Bawa hidup kami. Kami bawa hati kami, pikiran kami.
Kami mau andalkan Engkau, hanya Engkau, Yesus, Tuhan dan Raja kami. Hanya Engkau yang mengerti, hanya Engkau yang dapat kami andalkan di sepanjang hidup kami. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus. Kuasalah atas setiap kami Tuhan, bertatalah atas hidup kami Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu lewat setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang bersandar dan berharap kepada Engkau. Sebab Engkau nyata dan hidup dalam hidup kami. Sebab Engkau selalu ada, tak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Dan Engkau akan nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau nyatakan Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kami mau terbang di atas setiap permasalahan dan badai pencobaan yang kami hadapi. Sebab kami tahu kami tinggal diam di dalam hadirat-Mu. Jesus. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi, Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi, katakan dengan penuh iman, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Mari kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dari Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita membaca pagi ini adalah perkataan dari hambanya Nabi Habakuk. Dikatakan dalam ayat 18 bahwa dia bersorak-sorak, beria-ria di dalam Tuhan. Wow, ini adalah satu kebahagiaan. Tetapi apakah Habakuk mendapatkan berkat yang besar sehingga dia bersorak-sorak dan beria-ria? Ternyata tidak. Ayat 17 dikatakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah.
Hasil pohon zaitun pun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Lembu sapi juga tidak ada di dalam kandang. Kalau boleh disimpulkan, Habakuk tidak punya apa-apa. Habakuk sedang mengalami krisis. Tapi bagaimana dia bisa bersorak-sorak, beria-ria? Itu karena dia menjadi pribadi yang mudah bersyukur. Bapak Ibu Saudara, ada ya orang yang mudah marah, mudah tersinggung, sedikit-sedikit marah, hal kecil tersinggung. Ada juga orang yang mudah lapar, sebentar-bentar lapar, kepingin makan lagi, atau cari camilan, ya, sebentar-bentar lapar lagi. Ada juga orang yang mudah sekali tertidur, ya, baru ngobrol sama teman di sebelahnya, naik bis di perjalanan, ya, baru berhenti ngobrol 5 menit sudah ngorok. Wah, kok gampang sekali tidur. Bapak Ibu Saudara, ada juga orang yang mudah ini, mudah itu. Tetapi pagi hari ini saya mau ajak kita, jadilah orang yang mudah untuk bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Habakuk tidak punya apa-apa saja, dia bisa bersorak-sorak, beria-ria. Bayangkan ketika dia punya berkat kecil, dia pasti juga akan bersorak-sorak dan beria-ria. Tidak punya apa-apa saja, dia tetap bisa bersorak-sorak dan beria-ria. Apalagi kalau dapat berkat, sekalipun berkatnya kecil, saya percaya Habakuk tetap akan bersorak-sorak dan beria-ria. Dia orang yang mudah mensyukuri berkat Tuhan, kecil ataupun besar. Dia menjadi pribadi yang mudah untuk berbahagia. Bapak Ibu, mari kita mau contoh teladan Habakuk pagi hari ini. Jadilah pribadi yang mudah untuk bersyukur. Jangan mudah bersungut-sungut. Temukan alasan, temukan hal-hal kecil. Apalagi ada berkat yang besar, harus bersyukur, wajib bersyukur. Dari hati yang bersyukur itulah maka kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadilah pribadi yang mudah bersyukur. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua saya mau sampaikan, Habakuk bukan hanya tidak punya apa-apa, tetapi Habakuk punya masalah. Dia punya pohon tapi tidak berbunga. Dia punya pohon anggur tidak berbuah. Dia punya pohon zaitun, ada hasilnya tapi sedikit sekali, mengecewakan. Artinya apa? Masalah. Punya pohon tidak menghasilkan buah, masalah. Hasilnya sedikit, juga masalah. Dia ada ladang tapi tidak menghasilkan, itu pun masalah. Dia punya kandang kambing domba tapi kandangnya kosong. Kambing dombanya entah kemana, dicuri orang atau dirampok atau bagaimana. Yang jelas lembu sapi tidak ada juga di dalam kandang. Wow, ini masalah. Bukan hanya tidak punya apa-apa, melainkan Habakuk punya masalah. Dan masalahnya tidak kecil, masalah besar. 1 ekor kambing harga berapa? Lembu sapi harga berapa? Kalau itu tidak ada di kandang, artinya dia kehilangan. Dia rugi besar. Dia punya masalah, masalah besar. Bagaimana dikatakan dalam ayat 18, dia bisa bersorak-sorak, beria-ria. Wow, Habakuk ini bisa berbahagia sekalipun dalam masalah, sekalipun dalam persoalan, sekalipun dia sedang terlilit dengan pergumulan, penderitaan, kesukaran hidup, tetapi Habakuk tetap bisa bersukacita, bersorak-sorak, beria-ria di dalam Tuhan. Nah, rahasianya ternyata ada di ayat 18, yaitu dia bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Ayat 19 dikatakan, Allah Tuhanku,
itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini ternyata yang menjadi rahasia bagaimana Habakuk bisa bersyukur sekalipun tidak ada apa-apa. Habakuk bisa berbahagia sekalipun di tengah-tengah masalah dan pergumulan hidup. Bapak Ibu Saudara, ternyata kekuatannya adalah Tuhan sendiri. Sumber sukacitanya bukan keadaan yang di luar, bukan berkat yang dia terima, melainkan pribadi Tuhan sendiri. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Allah. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, bukankah kita juga punya Tuhan sama seperti Habakuk? Mari Bapak Ibu Saudara, jika dunia ini tidak bisa membuat kita bersukacita, tidak bisa membuat kita bergembira, mari saya mau ajak kita bergembira di dalam Tuhan. Amin. Izinkan Roh Kudus bekerja, berkarya. Mari datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang letih, lesu, berbeban berat, mari datang kepada Tuhan supaya engkau mendapatkan kelegaan. Sebab Tuhan itulah sumber sukacita kita. Tuhan itulah kekuatan kita. Sukacita yang ada dari Tuhan berasal dari dalam karya Roh Kudus, buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, hal yang terakhir saya mau sampaikan pagi ini adalah ayat 18 dikatakan, Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorak, aku akan beria-ria. Artinya apa? Ketika dia sedang menghadapi kenyataan bahwa pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, tidak mungkin dia langsung bersukacita. Tidak mungkin mendapati ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan langsung beria-ria. Tidak mungkin. Itu gila. Mendapati kenyataan bahwa dia tidak ada berkat, mendapati kenyataan fakta di lapangan bahwa ada masalah besar. Kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi tidak ada di kandang. Ini kesedihan. Ini masalah. Tetapi ayat 18 Habakuk berkata, aku akan. Kata akan ini berarti ada jeda waktu, di mana Habakuk saat mendapati kenyataan masalah kehidupan, pergumulan yang ada, mungkin dia sedih, mungkin dia berlinang air mata, mungkin dia kecewa, marah, dan sebagainya. Tetapi dia ambil satu komitmen, satu keputusan, aku akan. Kata akan berarti ada jarak waktu di mana dia menenangkan diri, di mana dia mungkin datang kepada Tuhan. Dia berbeban berat, dia sedang letih, lesu, capek dengan keadaan hidup yang ada, dan dia datang kepada Tuhan. Ketika jarak waktu yang terjadi mungkin 2 jam, 3 jam, dia datang berdoa, hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi teduh, dan dia membaca, merenungkan firman Tuhan. Dia berpegang kepada janji kebenaran firman Tuhan. Dia saat teduh dengan Tuhan, dia dikuatkan, diteguhkan. Itu sebabnya dia berkata, Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Aku akan bersorak-sorak, aku akan beria-ria. Pada saat mendapati kenyataan yang tidak baik, mungkin dia sedang dalam kesedihan, tetapi dia memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Dia membawa beban hidupnya kepada Tuhan. Dia berdoa, dia masuk hadirat Tuhan. Dan ketika dia mendapatkan
kekuatan dari Tuhan. Dia dapatkan pengharapan dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, dengan bersaat teduh di hadapan Tuhan. Maka hatinya bisa pulih kembali. Keadaannya mungkin belum pulih, tetapi hatinya sudah dijamah Tuhan. Beban beratnya sudah diberikan kelegaan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita mendapati keputusan atau pernyataan daripada Habakuk, aku akan bersorak-sorak, aku bisa beria-ria. Bapak Ibu, mungkin perlu waktu, mungkin perlu jeda, jarak waktu untuk di mana kita membawa pergumulan kita, masalah kita, kenyataan yang ada yang tidak bisa mendukung kita untuk berbahagia. Kita bawa semua itu di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika kita sudah datang kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan dengan bersaat teduh, dengan berdoa, masuk hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman-Nya, maka kekuatan yang daripada Tuhan itu akan melingkupi kita. Hadirat Tuhan akan memenuhi hati kita, sehingga kita bisa bersukacita, kita bisa berbahagia sekalipun dalam keadaan yang tidak baik. Apalagi kalau dalam keadaan yang baik, Bapak Ibu, tetap datang kepada Tuhan dan bawa hidup kita mengucap syukur, sehingga dalam keadaan apapun kita bisa tetap bersorak-sorak, beria-ria, bersukacita, dan berbahagia seperti Habakuk. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepada Engkau, kami merenungkan firman-Mu tentang Nabi Habakuk yang bisa Tuhan bersorak-sorak, beria-ria, sekalipun dia mendapati kenyataan tidak ada apa-apa, sedang alami krisis, bahkan ada masalah, pergumulan dalam kehidupannya. Tetapi dia mau Tuhan ambil sebuah keputusan untuk tidak kecewa, untuk tetap datang kepada Tuhan. Dan akhirnya dia bisa bersukacita, berbahagia di dalam Tuhan. Ajar kami semua untuk membawa masalah kami, kehidupan kami semua di hadapan Tuhan. Ada ataupun tidak ada masalah, selama kami terhubung dengan Tuhan, kami akan mendapatkan sukacita. Sukacita bukan karena keadaan dari luar, sukacita karena pekerjaan Roh Kudus dalam hati kami semua. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, Roh Kudus terjemahkan firman-Mu. Berkati semua kami dalam usaha pekerjaan kami, apapun aktivitas kami, pagi hingga malam nanti. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.